Jadi di zaman dulu itu ada ulama yang bernama Ibnu Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak itu terkenal dengan kealimannya. Kemudian beliau terkenal dengan zuhudnya. Zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Kemudian juga beliau terkenal dengan abid. Beliau adalah seorang ahli ibadah. Bahkan beliau para hadirin setiap hari melaksanakan sholat tahajud. Seperti panjenengan nih, dengan panjenengan setiap hari melaksanakan sholat tahajud. Jadi luar biasa para hadirin. Ibnu Mubarak adalah seorang ulama yang istiqomah. Beliau meninggalnya sudah lama. Beliau termasuk ulama salaf. Tapi ternyata sampai saat ini sejarahnya masih dikenang. Bahkan mungkin di antara panjenengan ada yang namanya Ibnu Mubarak. Dan mungkin panjenengan kalau punya anak laki-laki kadang dinamakan dengan Ahmad Ibnu Mubarak atau Muhammad Ibnu Mubarak. Karena memang beliau adalah seorang yang soleh, seorang yang istimewa. Bahkan artinya adalah ibnu, seorang anak Mubarak yang diberkahi. Dan salah satu ceritanya para hadirin, beliau adalah seorang yang fakir, orang yang tidak punya. Tapi beliau punya keinginan yang luar biasa, punya keinginan yang istimewa, ingin berangkat haji. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau setiap hari nyelengi. Jadi beliau seorang pedagang, setiap hari dapat duit ditabung, setiap hari dapat duit ditabung terus. Dan itu berjalan selama belasan tahun. Setelah beliau melihat uangnya sudah cukup, beliau berpamitan kepada istrinya. Bahkan istrinya sudah dikasih jatah, sudah dikasih nafkah selama beliau pergi. Jadi uangnya itu sudah cukup untuk beliau berangkat ke Noponiku, ke Mekah, dan juga selama hidup di sana sampai nanti pulang kembali ke rumah beliau. Dan haji zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Haji zaman sekarang enak sekali. Kita tinggal naik pesawat 13 jam, leres gak? Nanti kalau saya ngomong 13 jam salah nanti malah. Nah ini jadi 13 jam sudah sampai di sana, di Jeddah. Tapi kalau zaman dulu naik kapal. Sehingga zaman dulu itu kalau kita mau pamitan haji sudah seperti kayak mau pamitan ke akhirat para hadirin. Nggak tahu balik atau enggak. 6 bulan perjalanan haji sampai kembali ke tanah air. Bahkan juga kalau ada keluarga kita yang berangkat ke sana, kita nggak bisa menghubunginya karena belum ada noponiku HP yang secanggih sekarang. Nah, ini luar biasa. Jadi Ibnu Mubarak setelah mengumpulkan uang belasan tahun, beliau berangkat haji bersama rombongan pada saat itu. Beliau berjalan kaki para hadirin, jalan kaki. Nah, setelah beliau berjalan kaki 1 bulan lamanya, setiap malam beliau nyari masjid nginep di situ. Setiap malam nyari masjid nginep di situ. Nah setelah 1 bulan perjalanan di waktu pagi seperti ini, beliau dikagetkan dengan pemandangan yang luar biasa. Beliau jalan bersama rombongan. Beliau mendapati di depan beliau ada seorang perempuan solihah memakai kerudung bersama anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang memakai kerudung ini? Dia sedang memakan bangkai ayam. Nih, semerap bangkai ayam nih panjenengan nih. Batangnya petik. Nih. Jadi perempuan ini sedang makan bangkai ayam. Nah, walhasil para hadirin, Ibnu Mubarak kaget. Kok bisa perempuan pakai kerudung tapi makan makanan yang haram? Akhirnya Ibnu Mubarak mendatangi perempuan tersebut. Rombongan yang lain mengatakan, sudah Ibnu Mubarak biarkan, dia adalah orang gila. Sudah biarkan dia dengan kegiatannya. Kita punya kegiatan yang mulia, ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang dikatakan Ibnu Mubarak? Jangan, dia juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangi, wahai seorang ibu yang sholihah, saya yakin Anda adalah seorang muslimah. Tapi kenapa Anda memakan bangkai ayam? Ini kan hukumnya haram. Apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut? Bagi Anda ini hukumnya haram.
karena Anda punya duit, Anda punya kekayaan. Tapi bagi saya memakan bangkai ayam ini hukumnya wajib. Ibnu Mubarak kaget, loh kenapa wajib? Iya, karena saya adalah seorang janda, saya seorang fakir, saya sudah 1 minggu tidak makan. Dia sudah 1 minggu tidak makan, para hadirin. Tidak makan, bahkan kalau tidak makan bangkai ayam tersebut, dia akan mati bersama anak-anaknya. Akhirnya saya wajib untuk memakan bangkai ayam ini untuk nyambung hidup. Nah, sehingga Ibnu Mubarak pada saat itu bingung. Bingung antara dia melaksanakan haji atau uangnya itu disedekahkan kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut sedang membutuhkan uang. Perempuan tersebut dia adalah seorang yang fakir. Jelas dia membutuhkan harta, tapi dia juga akan melaksanakan ibadah haji. Akhirnya setelah dia berpikir agak lama, kemudian dia menyimpulkan, sudah, uang saya tak kasihkan kepada perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut dikasih harta. Ibnu Mubarak tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Jadi setelah ngasih perempuan tersebut, sudah dia pulang. Jamaah yang lain rombongan tetap melaksanakan ibadah haji, dia pulang. Setelah dia pulang, istrinya kaget, "Bang, kok sudah pulang? Apakah panjenengan sudah haji?" "Oh, belum." Akhirnya diceritakan kisah yang barusan saya sampaikan. Istrinya sholihah, akhirnya nopo niku nggak apa-apa. Dengan kejadian itu istrinya tidak marah, nggak mengatakan, bang, kok panjenengan kok goblok menengan ngoten nggih. Wong sudah ngumpulin duit belasan tahun untuk melaksanakan ibadah haji, kok menemukan perempuan seperti itu. Ya memang butuh, tapi kan kita ingin haji, pasti ada orang lain yang akan membantu dia. Tapi ternyata istrinya diam saja, para hadirin. Sudah, intinya Ibnu Mubarak tidak melaksanakan ibadah haji. Bahkan Ibnu Mubarak itu seumur hidupnya tidak pernah haji. Tapi alangkah kagetnya Ibnu Mubarak ketika jamaah haji pulang dari Mekah. Setiap kali ketemu dengan Ibnu Mubarak, mereka selalu mengatakan, "Semoga Anda menjadi haji yang mabrur." Ibnu Mubarak kaget, "Saya enggak haji." "Oh, gimana enggak haji? Saya melihat kamu tawaf di Ka'bah." Kemudian yang lain juga mengatakan, "Semoga Anda menjadi haji yang mabrur." "Loh, saya enggak haji." "Gimana enggak haji? Saya melihat Anda sedang romil jumroh, sedang melempar jumroh." Orang-orang yang di sana, para hadirin, semuanya kompak melihat Ibnu Mubarak sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi sekali lagi Ibnu Mubarak heran, tapi dia husnudzon saja kepada Allah. Mungkin itu adalah nopo niku, mereka semuanya jamaah haji itu mendoakan dia agar dia menjadi haji yang mabrur. Nah, kalau kita didoakan menjadi haji yang mabrur kan tentunya kita nopo niku mengatakan amin, leres nggih. Nah, sehingga para hadirin, dia ini terus bingung, setahun bingung. Pada tahun itu dia bingung. Tahun yang akan datang dia juga bingung, karena jamaah haji yang pulang di tahun depan juga mengatakan, "Semoga Anda menjadi haji yang mabrur." Setiap tahun orang-orang mendoakan dia semoga menjadi haji yang mabrur. Dan itu berjalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus dia terheran-heran. Ketika dia semakin terheran-heran, suatu saat dia bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, para hadirin, Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Ibnu Mubarak, engkau tidak usah heran. Ingat gak engkau beberapa tahun yang lalu engkau menemukan seorang perempuan yang mana dia seorang yang fakir, dia membutuhkan harta. Pada saat itu dia sedang memakan bangkai ayam. Apakah engkau ingat dengan perempuan tersebut?" "Ingat wahai Nabi, itu adalah salah satu cucuku." Perempuan yang engkau bantu itu adalah salah satu cucuku yang membutuhkan bantuan orang lain dan engkau hadir di situ. Maka sebab engkau membantu umatku plus cucuku pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yang mana satu malaikat ini menghajikan engkau wahai Ibnu Mubarak sampai hari kiamat. Di luar biasa, para hadirin. Jadi Ibnu Mubarak meskipun tidak pernah haji seumur hidupnya, tapi setiap tahun ada malaikat yang menghajikan dia sampai hari kiamat.
Jadi panjenengan kalau berangkat haji, jamaah haji kan luar biasa. Salah satunya adalah malaikat. Tapi kan nggak mungkin ketemu ya kita nih. Salah satunya adalah malaikat yang menghajikan Ibnu Mubarak. Ini luar biasa. Kenapa? Sebab kepedulian Ibnu Mubarak kepada sesama umat Islam. Sebab kepedulian napa niku Ibnu Mubarak kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini